Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rumah sakit. Pengertian dari rumah sakit merupakan suatu organisasi kompleks yang menggunakan gabungan alat ilmiah khusus dan rumit yang difungsikan sebagai kesatuan personel terlatih dan terdidik dalam menghadapi serta menangani masalah medis, di mana semuanya terikat bersama dalam maksud tujuan untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Tujuan rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Yang pertama, untuk mempermudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memberi pelindung terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia rumah sakit. Kemudian ada meningkatkan mutu dan memperlakukan standar pelayanan rumah sakit. Dan yang terakhir ada memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dari rumah sakit, fungsi dari rumah sakit, dan klasifikasi rumah sakit. Jadi, tugas dari rumah sakit itu melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya dan berhasil dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan yang dilaksanakan secara serasi atau terpadu dengan tujuan untuk peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan. Selanjutnya, fungsi dari rumah sakit. Fungsi dari rumah sakit sendiri yaitu untuk menyelenggarakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non-medik, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, dan pendidikan serta pelatihan, kemudian penelitian dan pengembangan, dan administrasi umum dan keuangan. Dan saya akan menjelaskan tentang klasifikasi rumah sakit. Jadi, klasifikasi rumah sakit ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada kepemilikan, kemudian yang kedua ada jenis pelayanan, yang ketiga ada lama tinggal, yang keempat ada kapasitas tempat tidur, yang kelima ada afiliasi pendidikan, dan yang terakhir ada status akreditasi dan sertifikasi. Ada kepemilikan rumah sakit. Kepemilikan rumah sakit ini dibagi menjadi dua. Ada rumah sakit milik masyarakat dan ada juga rumah sakit pemerintah. Jadi, pada rumah sakit milik masyarakat terdiri dari 3 pemilik. Pemilik yayasan yang dimana hanya yayasan tertentu yang memiliki rumah sakit tersebut. Kemudian ada milik organisasi keagamaan seperti Rumah Sakit Muhammadiyah. Kemudian ada pemilik swasta, di mana pemilik ini organisasi perorangan, kelompok, dan jaringan nasional atau internasional. Sedangkan pada rumah sakit pemerintah terdiri dari 4 pemilik, yaitu ada Rumah Sakit Umum Pusat yang dimana pemiliknya secara vertikal milik Depkes. Kemudian ada Rumah Sakit Umum Daerah yang hanya dimiliki oleh Pemda setempat. Kemudian ada Rumah Sakit Militer yang dimiliki oleh Polri. Kemudian ada Rumah Sakit BUMN yang dimiliki oleh Pertamina. Saya akan menjelaskan jenis pelayanan rumah sakit.
Jenis pelayanan rumah sakit ini ada dua, ada rumah sakit umum dan ada rumah sakit khusus. Maksud dari rumah sakit umum ini, di mana rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan tersebut pada semua bidang dan jenis penyakit. Sedangkan pada rumah sakit khusus ini, di mana rumah sakit tersebut memberikan pelayanan utama pada satu jenis bidang saja. Misalkan seperti bedah, dokter gigi hanya memiliki satu bidang saja. Selanjutnya ada pelayanan paripurna yang mencakup yang pertama ada promotif. Promotif ini merupakan serangkaian upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kepada masyarakat. Kemudian yang kedua ada preventif. Maksud dari preventif ini pencegahan penyakit. Yang ketiga ada kuratif. Kuratif ini penyembuhan penyakit. Maksudnya suatu tindakan yang apabila dilakukan secara medis untuk mendiagnosa suatu penyakit dengan segera untuk melakukan pengobatan secara tepat dan akurat. Kemudian ada rehabilitatif. Maksud dari rehabilitatif ini sebuah proses untuk mengembalikan penderita yang telah sehat dari pengobatan untuk kembali ke masyarakat, yang berfungsi sebagaimana mestinya tanpa adanya tekanan diri sendiri atau dari pihak luar, seperti pada anggota keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Selanjutnya ada lama tinggal di rumah sakit dan kapasitas tempat tidur. Lama tinggal di rumah sakit ini dibedakan menjadi dua. Ada rumah sakit perawatan dengan jangka pendek dan ada juga rumah sakit perawatan dengan jangka panjang. Pada rumah sakit perawatan jangka pendek, di mana perawatan pasien kurang dari 30 hari. Sedangkan pada rumah sakit perawatan jangka panjang, di mana perawatan pasien ini lebih dari 30 hari, seperti pada kasus psikiatri, lepra, dan lain-lain. Kemudian kapasitas tempat tidur, di mana di bawah 50 tempat tidur. Ada 50-99 tempat tidur. Ada juga 100-199 tempat tidur. Dan kemudian yang terakhir ada lebih dari 500 tempat tidur. Selanjutnya afiliasi pendidikan. Afiliasi pendidikan ini dibedakan menjadi dua. Ada rumah sakit pendidikan dan ada juga rumah sakit non-pendidikan. Rumah sakit pendidikan di mana rumah sakit yang menyelenggarakan program pelatihan ke asisten, residensi dalam medik, bedah, pediatrik, dan bidang spesialis lainnya. Dan juga ada afiliasi dengan perguruan tinggi. Sedangkan pada rumah sakit non-pendidikan ini, di mana rumah sakit hanya melakukan pelayanan medik saja. Selanjutnya, status akreditasi. Akreditasi merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi. Tujuan
Dari akreditasi ini untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan melindungi keselamatan pasien rumah sakit. Kemudian juga untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi, serta untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit Indonesia di mata internasional. Rumah sakit ini yang terakreditasi diantaranya ada terakreditasi 5 pelayanan, ada juga terakreditasi 12 pelayanan, ada juga terakreditasi 19 pelayanan penuh. Dan ada juga rumah sakit yang tidak terakreditasi. Klasifikasi tipe rumah sakit umum dan klasifikasi rumah sakit umum swasta. Pada rumah sakit tipe klasifikasi rumah sakit umum ini dimana memiliki 4 kelas tingkatan. Ada kelas A di mana mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan subspesialistik luas. Kemudian kelas B di mana mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sekurang-kurangnya 11 spesialis dan subspesialis terbatas. Kemudian kelas C di mana mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialis dasar. Dan ada juga kelas D di mana mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar. Sedangkan pada klasifikasi rumah sakit umum swasta, di mana rumah sakit umum swasta ini yang pertama memberikan pelayanan medik bersifat umum. Kemudian rumah sakit umum swasta madya, di mana memberikan pelayanan medik bersifat umum dan spesialistik dalam 4 bidang. Kemudian ada rumah sakit umum swasta utama, di mana rumah sakit tersebut hanya memberikan pelayanan medik bersifat umum, spesialistik, dan subspesialistik. Selanjutnya ada sarana dan prasarana serta instalasi rumah sakit, di mana sarana dan prasarana ini meliputi ruangan seperti ruang rawat jalan, ruang gawat darurat, ruang tenaga kesehatan, dan masih banyak lagi. Sedangkan instalasi ini hampir sama dengan sarana dan prasarana, tetapi lebih rinci lagi, di mana pada instalasi rumah sakit ini ada rawat jalan, rawat darurat, farmasi, radiologi, ICU, ICCU, NICU, dan PICU. Dan ada juga gas medik dan IPRS, laundry, kamar jenazah. Ada juga rawat inap, ada juga bedah sentral dan laboratorium, gizi, FK bersalin, bank darah, sanitasi, rekam medik, dan logistik. Tentang rekam medik, apa sih rekam medik itu? Jadi rekam medik itu merupakan sejarah ringkas, jelas, dan akurat dari kehidupan dan kesakitan penderita yang ditulis dari sudut pandang medik. Selanjutnya, tugas dari rekam medik ini yaitu mengelola berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas, dan kemudian pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain selama dirawat. Fungsi dari rekam medik ini yaitu
dasar perencanaan dan kelanjutan perawatan penderita. Kemudian dijadikan sarana komunikasi antar dokter dan profesi kesehatan lain. Kemudian sebagai perlindungan hukum penderita, rumah sakit, dan praktisi. Kemudian ada juga sebagai dasar perhitungan biaya. Ketentuan dari rekam medik ini yaitu informasi klinis signifikan dan dirinci. Kemudian berkas dan tanggung jawab milik rumah sakit. Dan selanjutnya isi rekaman medik milik penderita dan dijaga kerahasiaannya. Kemudian hanya petugas rekam medik yang boleh masuk. Kemudian tidak diperkenankan mengutip isi tanpa izin rumah sakit. Kemudian yang terakhir, selama dirawat rekam medik menjadi tanggung jawab perawat ruangan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.